Oke, Bapak Ibu, selamat malam, salam. Ya, kita bersyukur di tengah-tengah ibadah kita ada warna-warni ya, warna-warni mic, di mana pada malam hari ini kita sudah agak sedikit terganggu, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur atas kesempatan yang baik ya, yang indah malam hari ini. Kembali kita boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang sibuk, amin. Satu minggu mungkin kita jarang ketemu, tetapi minggu ini kita boleh bersama-sama dikumpulkan di tempat Tuhan yang kudus ini, sehingga kita boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Karena memang manusia itu adalah, ketika Tuhan menciptakan manusia itu, mandat budaya yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah bekerja ya. Bukan hanya manusia yang bekerja Bapak Ibu ya, tetapi juga Allah bekerja. Maka di dalam firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu yang baik bagi umatnya. Nah, Tuhan menciptakan manusia memang tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan ya. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka tujuan itu menjadi banyak hal yang dilakukan oleh manusia. Yang seharusnya bekerja adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi saat ini ketika jatuh dalam dosa, manusia itu bekerja bukan hanya untuk memuliakan Tuhan, tetapi banyak tujuannya. Misalnya, mereka ingin menjadi orang yang dihargai, dihormati, dan mereka ingin menjadi orang yang memiliki kehidupan yang lebih layak seperti itu daripada orang lain. Dan itu akibat dari kejatuhan manusia. Nah, malam Rabu kemarin juga di dalam ibadah doa, saya mengatakan kepada jemaat Tuhan bahwa orang di luar sana itu nggak baca Alkitab, Bapak Ibu ya. Orang di luar itu nggak baca Alkitab. Tetapi orang di luar sana itu mungkin mereka membaca dunia. Kita juga baca dunia seperti itu. Tapi satu hal yang saya mau katakan, kalau orang gereja atau orang yang percaya Tuhan itu adalah orang-orang yang membaca Alkitab. Ya, membaca Alkitab. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu disiplin membaca Alkitab, apakah satu hari ada seperti itu ya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang membaca Alkitab. Kita adalah orang-orang yang belajar firman Tuhan. Kalau misalnya di luar sana orang nggak belajar firman Tuhan, lalu mereka baca apa? Baca hidup kita Bapak Ibu, baca orang Kristen. Maka mereka akan berpunya pikiran ketika mereka melihat orang Kristen, kira-kira apa ya bedanya orang Kristen itu? Apa ya bedanya orang yang membaca Alkitab dan tidak membaca Alkitab? Maka saya menyarankan kepada kita semua, kita ini adalah Alkitab yang Alkitab yang kita hidupi dalam hidup kita, sehingga kita dibaca oleh orang lain. Maka Bapak Ibu, ketika kita belajar firman Tuhan, maka Alkitab itu adalah bagian dari hidup kita, akan dipertontonkan di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Nah, malam hari ini saya akan memperlihatkan kepada kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus, Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 3 ya, tadi sudah dikatakan. Pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Ini singkat ya, 9 ayat. Tadi saya sudah katakan kita akan belajar dengan satu tema yang tadi sudah disampaikan juga, adalah berbicara 3 langkah ya. 3 langkah nanti kita akan melihat. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita bacanya saling bertanggapan. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikop di atas adalah perselisihan. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Silakan. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Jadi siapakah Apolos, siapakah Paulus, pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Silakan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Silakan.
Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika misalnya ada sedikit perbedaan-perbedaan di dalam Alkitab, yang Bapak Ibu baca itu adalah versi pertama ya. Saya baca versi kedua ya, Alkitab versi kedua. Nah, malam hari ini saya berbicara tentang 3 langkah ya. 3 langkah menuju kedewasaan dalam bergereja. Karena kemarin kita sudah bersama-sama, Bapak Ibu ya, sudah bersama-sama. Silakan tampilkan slide. Kita sudah bersama-sama memperingati hari ulang tahun gereja yang ke-40, Bapak Ibu. 40 adalah sesuatu yang ya bisa dikatakan sudah berumur ya, sudah dewasa. Biasanya orang yang sudah berumur 40 tahun, mereka itu adalah orang-orang yang sudah berkeluarga, seperti itu ya. Orang-orang yang sudah hidupnya sudah mapan seperti itu, mereka sudah bekerja, mereka juga sudah punya keluarga, dan biasanya di umur-umur itu adalah umur-umur yang kita sebut adalah orang-orang yang sudah dewasa. Nah, ketika di dalam firman Tuhan di situ dikatakan tadi Bapak Ibu, di situ ada perselisihan, ada hal-hal yang menjadi sebuah golongan ya, sebuah golongan yang diperlihatkan ya, di mana ada Apolos, ada Paulus di situ. Bahkan jemaat yang ada di 1 Korintus ini Bapak Ibu, mereka adalah jemaat-jemaat yang sebenarnya secara ekonomi mereka adalah orang-orang yang kaya ya, orang-orang yang mampu, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, tetapi mereka adalah orang-orang yang sombong secara rohani Bapak Ibu. Sehingga ada golongan-golongan ya, ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, sehingga semuanya terjadi perselisihan ya, terjadi perselisihan. Nah, kalau kita melihat ya, kalau siapakah Apolos, siapakah Paulus, semuanya adalah orang-orang yang percaya Tuhan, termasuk kita. Orang-orang adalah yang percaya Tuhan. Berarti kita adalah keluarga di dalam Allah, betul? Kita adalah rekan sekerja Allah, seperti itu. Jadi orang di dunia ini adalah yang percaya kepada Yesus, itu adalah anggotanya kerajaan Allah. Maka tugas kita adalah bersaksi, melayani, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi ada satu perselisihan yang terjadi di dalam jemaat yang ada di dalam Korintus ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh ya melihat firman Tuhan, saya ada satu cuplikan video ya, di mana ada seorang anak ya, seorang anak ini dia sangat frustasi melihat orang-orang gereja seperti itu ya. Nah, kita saksikan begini. Kenapa? Soalnya di gereja apa ya, orang-orang yang kelihatannya suci, tapi sebenarnya enggak. Ada yang sibuk main ponsel, ada yang memimpin ibadah tapi tetap berbuat maksiat, ada juga yang nyelundupin uang persembahan. Baiklah kalau begitu, tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Setelah itu terserah kamu. Apa itu? Ambil air 1 gelas penuh lalu bawa keliling gereja. Ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Sudah Bu, Di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan smartphone-nya. wah aku tidak tahu karena pandanganku hanya tertuju pada gelas ini. Ada yang membicarakan keburukan orang lain. Aku tidak dengar karena sedang berkonsentrasi menjaga air dalam gelas Bu. Ada yang menyelundupkan uang persembahan. Nggak tahu Bu. Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus pada tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai orang lain membuatmu lupa akan kualitas dirimu. Ya, Bapak Ibu, ketika kita melihat video ini ya, video ini menceritakan bahwa lebih baik kita fokus kepada Tuhan ya. Di gereja kita, puji Tuhan, saya percaya adalah orang-orang yang tidak seperti yang diberitakan di dalam video ini ya. Tetapi maksud saya ketika ada sesuatu pun yang terjadi di dalam gereja, baiklah kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, hati kita tertuju fokus kepada Tuhan. Mungkin ada gesekan samping kiri kanan seperti itu ya, tetapi tidak tidak menjauhkan kita hidup daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat di bagian pertama ya, di slide pertama, ini pendahuluan, perhatikan. Saya mengatakan begini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya hari ini menghadapi masalah, perpecahan, iri hati, perselisihan, dan tidak ada pertumbuhan rohani yang nyata. Nah di sini Paulus mengatakan, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?
Nah, Bapak Ibu lihat nih, ada dua gambar ya, ada dua kelompok ya. Ini adalah orang-orang yang selalu berselisih. Ini adalah orang-orang komunitas orang Kristen ya. Kesatuan dalam Kristus. Kemudian di sini ada iri hati, kemudian di sini ada kasih antara saudara seiman, tapi di sini ada perselisihan. Maka di sini tidak ada pertumbuhan rohani yang nyata, tapi di sini hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika misalnya dua kelompok ini kita diperhadapkan, maka sekali lagi seperti seorang anak kecil tadi mengatakan bahwa seorang ibu mengatakan kepada anak kecil itu adalah engkau harus fokus kepada tujuan ini ya, kepada salib Kristus, kepada Tuhan maksudnya. Supaya kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang membuat kita itu menjadi orang-orang yang tidak bertumbuh. Karena kita sibuk menilai orang lain, atau kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Maka sekali lagi saya katakan, lebih baik kita fokus kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, di sini saya mengatakan kepada kita, kemudian ada 5 ciri sikap hati yang tidak dewasa ya. Nah, ini ada 5 sikap ya, atau 5 ciri sikap hati yang tidak dewasa. Itu misalnya suka bersaing, yang pertama ya. Mementingkan diri sendiri dan ingin menjadi yang terbaik. Nah, kalau tujuannya positif, bagus Bapak Ibu. Tetapi kalau ketika tujuannya bersaing dalam hal mau menonjolkan diri, mau kita dihargai, mau kita dihormati, maka itu adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah. Maka yang kedua adalah 5 ciri sikap hati kita yang tidak dewasa adalah mudah iri hati. Tadi sudah diberitakan sudah kita lihat di dalam firman Tuhan. Tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Nah, ini sesuatu yang negatif ya, sesuatu yang tidak baik. Misalnya ketika kita menjadi orang-orang Kristen yang suka iri hati seperti itu ya, menjadi orang-orang yang selalu ikut campur di dalam kehidupan orang lain. Maka oleh sebab itu, yang ketiga adalah suka bertengkar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini suka bertengkar, cepat marah, dan suka berdebat dengan orang lain. Dia merasa diri paling benar, dia merasa diri paling, wah pokok saya yang rohani, kamu belum tahu apa-apa, saya ini udah banyak makan garam seperti itu, kamu harus begini begitu. Dan itu adalah suka bertengkar. Nah, ini adalah yang keempat adalah tidak mau belajar. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu ya, biasanya kalau orang yang tidak mau belajar itu seperti anak-anak bayi ya. Anak-anak bayi itu yang terus diberikan asupan, terus diberikan susu seperti itu, sehingga dia adalah orang-orang yang selalu selalu menuntut orang lain tetapi tidak menuntut dirinya sendiri. Maka di situ dikatakan di dalam kitab Amsal Bapak Ibu, siapa yang mengabaikan didikan, ia akan menghina dirinya sendiri. Nah, yang kelima adalah tidak mau bertumbuh. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, tidak mau bertumbuh ya. Banyak gereja yang dalam tanda kutip ya, banyak gereja itu yang kita melihat ya begitu-begitu saja seperti itu. Maka itu adalah sikap hati yang tidak dewasa ya. Maka di situ dikatakan tidak mau bertumbuh, malas belajar firman Tuhan, dan tidak mau berubah. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14 di situ dikatakan, sebab sekalipun kamu seharusnya menjadi guru, kamu masih memerlukan susu. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa di luar sana orang membaca kita, orang melihat kehidupan kita, orang selalu ingin memperhatikan bagaimana kehidupan orang Kristen itu. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kalau kita tidak membaca Alkitab, maka kita adalah orang-orang yang tidak mau bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira 5 ciri sikap hati yang tidak dewasa ini, tadi saya sudah katakan, ini ada 5 ini. Maka marilah bertumbuh dalam Kristus dengan hati yang dewasa, rendah hati, dan mau dibentuk oleh firman Tuhan. Amin. Nah, poin yang pertama Bapak Ibu, poin yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita adalah langkahnya ya. Langkah
menuju kedewasaan ya di dalam bergereja. Sekali lagi, langkah menuju kedewasaan di dalam bergereja. Nah, yang pertama adalah beralih. Beralih dari apa? Dari susu ke makanan keras. Kalau misalnya kita selalu ingin penikmat ya, kita ini biasa di gereja menjadi orang penikmat ya. Penikmat, kita selalu selalu ingin sesuatu yang enak-enak. Kalau saya ikut Tuhan, maka masalah lepas, seperti itu. Kalau saya ikut Tuhan, maka sakit penyakit sembuh. Kalau saya ikut Tuhan, maka saya diberkati. Nah, itu adalah konsep cara berpikir kita yang berbeda dengan Alkitab, Bapak Ibu. Walaupun saya mengatakan, Bapak Ibu, walaupun setelah kita ikut Tuhan ya, biasanya saya jarang melihat orang yang betul-betul hidupnya rapuh jatuh seperti itu. Dan saya sendiri mengalami, Bapak Ibu, kalau saya cerita sedikit ya, kalau saya selama ikut Tuhan, rasanya itu terus berjalan ya, terus berjalan dengan baik. Iman, kemudian kehidupan, itu rasanya Tuhan betul-betul sertai di dalam kehidupan kita. Amin. Saya nggak tahu, Bapak Ibu, setelah ikut Tuhan apakah makin susah atau makin punya pengharapan, saya tidak tahu. Saya berharap kita semua yang ikut Tuhan adalah orang-orang yang selalu memiliki pengharapan ya. Menjadi orang-orang yang senantiasa boleh memiliki satu komitmen di dalam hidup kita. Menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan Tuhan berjanji bagi setiap orang yang senantiasa dekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan senantiasa ada di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, oleh sebab itu supaya kita menjadi orang yang dewasa, maka kita harus beralih, Bapak Ibu. Jangan dari dulu misalnya pakai kalau dulu kita pakai sepeda terus ya. Ayolah 5 tahun ke depan kita punya apa? Kalau bisa punya sepeda motor seperti itu. Maka terus ada perubahan. Jadi jangan sampai kita hanya ingin dikasih makan oleh 1 minggu sekali di dalam gereja oleh firman Tuhan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita dari bayi yang suka susu menjadi orang yang dewasa yang memakan makanan keras. Artinya apa? Firman Tuhan yang dulu kita anggap ya, yang penting berkat, yang penting kasih karunia, pertobatan awal, dia semangat awal-awal waktu bertobat, tapi setelah perjalanan hidup dia mulai hilang, mulai meninggalkan Tuhan. Nah, itu artinya ketidakdewasaan. Nah, kemudian ketika misalnya ada sesuatu yang tadi saya katakan adalah kita melihat ada hal-hal yang rasanya nggak masuk akal. Kita melihat pemimpin kita melihat pengurus gereja, kita melihat misalnya orang-orang yang bekerja di dalam gereja, bahkan kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup mereka tidak mencerminkan apa yang Alkitab ajarkan. Sekali lagi, Bapak Ibu, kita jangan ikut arus. Maka kita harus menjadi pribadi yang melihat siapa? Melihat Tuhan. Jangan lihat kepada orang lain. Nah, saya belajar begitu, Bapak Ibu. Saya belajar bahwa untuk selalu melayani Tuhan, saya selalu melihat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya, apakah contoh itu nggak kecewa ya melayani jemaat yang mungkin bisa dikatakan sulit untuk dikendalikan seperti itu. Nah, sebagai manusia, Bapak Ibu, sebagai manusia tentu ada hal-hal yang membuat kita itu ya bisa kita frustasi, bisa kecewa, bahkan kita punya tekad, punya keinginan, 10 tahun lagi gereja ini menjadi gereja yang besar seperti itu ya, menjadi gereja yang umatnya bermisi, umatnya menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi Bapak Ibu misalnya gereja itu begitu-begitu saja, maka saya katakan mungkin kita merasa kecewa. Tetapi sekali lagi, sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan, hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan tidak ada sesuatu yang sia-sia di hadapan Tuhan. Maka langkah pertama menuju kedewasaan di dalam bergereja adalah kita beralih ya. Beralih itu artinya berpindah, kemudian naik level, kemudian artinya beralih itu meninggalkan yang lama, hidup dalam sesuatu yang baru. Yang dulunya nggak punya pengharapan, sekarang kita memiliki
pengharapan. Yang dulunya hidup nggak punya cita-cita, sekarang kita memiliki keinginan yang harus dicapai. Dan semuanya itu Bapak Ibu perlu dengan proses di dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi kita beralih dari yang ini menjadi yang ini. Ada pengorbanan, ada disiplin, ada perawatan firman, ada pertanggungjawaban, ada perjuangan melawan dosa. Nah, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 2 di situ dikatakan, sebab kamu masih duniawi, karena di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Itu Paulus katakan. Maka kedewasaan rohani bukan terjadi begitu saja, tetapi dibangun melalui firman yang matang dan ketaatan setiap hari. Amin. Jadi Bapak Ibu perlu ketaatan setiap hari. Bapak Ibu perlu firman di dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu, hidupi budaya membaca firman, ya. Hidupi budaya mencari hal-hal yang berbicara tentang sesuatu yang benar, sesuatu yang positif seperti itu. Jadi walaupun kita hidup di dalam duniawi seperti itu, ya, kita bergabung, berbaur dengan orang-orang yang tidak membaca Alkitab, tetapi saya mau katakan kepada kita, marilah kita memiliki pola yang berbeda dengan orang lain. Maka sekali lagi, hidup kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan sungguh dibaca oleh orang lain. Maka ini yang pertama yang saya mau katakan kepada kita, langkah menuju kedewasaan dalam bergereja, sekali lagi beralih dari susu ke makanan yang keras. Dan yang kedua adalah, saya mau katakan yang kedua adalah hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih, kemarin saya sudah perlihatkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang agape, yang walaupun disakiti, dia adalah Allah yang mengasihi. Walaupun dicaci maki, dihina, bahkan mati di atas kayu salib, dia tetap Allah yang mengampuni. Maka kita punya konsep Allah yang walaupun. Nah, kalau manusia, kemarin saya katakan bahwa manusia itu adalah egosentris, yang berpusat kepada diri sendiri. Kalau saya mengasihi orang lain, saya dapat untung apa, ya? Kalau saya berbuat ini dengan orang lain, timbal baliknya apa? Seperti itu, ya. Nah, maka sebagai orang Kristen, walaupun kita manusia yang berdosa, sekali lagi Alkitab mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Maka supaya kita menjadi orang yang dewasa, langkah yang kedua yang harus kita lihat adalah hidup di dalam kasih. Maka 1 Korintus pasal 13 ayat 12, Bapak Ibu saya bacakan. Sebab sekarang kita melihat dengan samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku mengetahui sebagian, tetapi nanti aku akan mengetahui seperti aku juga dikenal. Ini maksudnya ketika kita menjadi orang yang percaya itu, ya, di dunia ini kita hanya orang yang, ya, diizinkan menumpang, ya, diizinkan lewat lah seperti itu, diizinkan menumpang di dalam dunia ini. Orang percaya tujuan kita sama dengan orang yang tidak percaya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuan kita sama-sama apa? Sama-sama kan menghadap Sang Pencipta, Bapak Ibu. Mau dia apa kek, tujuan kita sama. Maka kalau misalnya tadi tujuan kita adalah menjadi orang yang dewasa di dalam gereja, maka tujuan hidup manusia itu, sekali lagi saya katakan, sebenarnya sama, ya. Dalam arti nanti kita akan sama-sama menuju tempat yang kekal itu. Tetapi bersyukurnya orang Kristen atau kita orang yang percaya itu ada janji Tuhan. Di situ dikatakan, barang siapa yang percaya, Yesus katakan, akulah jalan. Barang siapa yang mau percaya, akulah kebenaran. Barang siapa yang mau percaya, aku adalah hidup yang kekal itu. Maka
di dalam Efesus pasal 4 ayat 2 Bapak Ibu, di situ dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan saling menanggung beban. Nah, kira-kira bisa dilihat nggak ini ya? Bisa nampak nggak? Kurang nampak ya Bapak Ibu ya. Tapi biarlah saya yang membacakan ini. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, kasih adalah identitas kita, ya, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Maka oleh sebab itu, mari hidup di dalam kasih setiap hari. Kira-kira mampu Bapak Ibu hidup di dalam kasih setiap hari? Gak mampu contoh. Tapi contoh mau katakan, walaupun kita mungkin tidak bisa mengasihi, ya kita kan mengasihi itu memilih ya, memilih. Jadi kita bukan manusia yang sempurna yang bisa mengasihi semua orang, tetapi adalah kita memiliki kasih yang memilih, ya, seperti itu. Tetapi minimal kita sebagai orang percaya ya, sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang memiliki usaha, memiliki pekerjaan, sebagai orang yang, sekali lagi, sebagai orang yang mengerti tentang hidup ini, maka sekali lagi saya katakan kepada kita, kalaupun kita ini adalah orang yang tidak sempurna, minimal kita sebagai orang percaya itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Tidak menjadi batu sandungan bagi keluarga kita. Kalau kita pulang ke rumah, misalnya suami kita kan misalnya orang-orang yang tidak bergereja seperti itu ya, minimal lah karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Maka kalau suami misalnya kecewa, bentak-bentak kita, maka kita sebagai orang Kristen mungkin ya kita tidak akan berhenti memberikan pengampunan kepada mereka. Bukan berarti kita kuat, bukan berarti kita mampu, ya, bukan berarti kita sempurna, tetapi kita melihat bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sebanding apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dia rela mati di atas kayu salib, dia rela menanggung dosa kita yang seharusnya manusia yang tanggung, tetapi Allah ambil alih sehingga kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, ini langkah yang kedua supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam bergereja. Yang pertama tadi adalah beralih, kemudian yang kedua adalah hidup dalam kasih, dan yang ketiga adalah ini yang paling sulit Bapak Ibu. Kenapa gereja itu banyak orang-orang percaya itu yang kehidupannya suam-suam kuku, ya, 1 minggu ke gereja, 1 bulan gak ke gereja, itu banyak ya. Kemudian ada yang 1 tahun sekali ke gereja. Kemudian ada yang merasa tanpa Tuhan saya bisa hidup, seperti itu ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, yang ketiga ini adalah sesuatu yang sangat berat. Nah, yang ketiga adalah supaya kita bisa menjadi orang yang dewasa di dalam bergereja. Yang ketiga adalah bisa apa? Bisa menerima atau terima koreksi dan menyusun diri dalam kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika kita diperhadapkan dengan banyaknya orang, ya, banyaknya karakter di dalam gereja, ya, banyaknya orang yang ada di sekitar kita, di pekerjaan kita, sekali lagi orang akan menemukan hal-hal yang lemah dalam hidup kita ya. Atau ada juga orang yang sengaja memperlihatkan kelemahan kita. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita sebagai orang yang berhikmat, bijaksana seperti itu ya, sebagai orang yang berpendidikan, kita ngalah bukan berarti kita kalah, seperti itu. Maka oleh sebab itu kita harus siap menerima koreksi. Kita harus menyusun diri dalam kebenaran. Maka di situ di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 18 sampai 20 di situ dikatakan, janganlah ada orang yang memegahkan diri karena manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu atau milik Tuhan. Baik Paulus, Apolos, Kepas, dunia hidup atau mati, seperti itu ya. Sesuatu yang ada sekarang atau yang akan datang, semuanya adalah milik Tuhan. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah atau milik dirinya
sendiri. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi orang yang dewasa di dalam bergereja adalah terima koreksi, terbuka terhadap nasihat dan teguran, jangan bersikap definitif atau merasa paling benar ya. Kemudian koreksi adalah alat Tuhan untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Nah ini Bapak Ibu, sayang ya ini kecil ya. Nah kemudian di sini saya akan bacakan kepada kita, susun diri dalam kebenaran, artinya mau diperbaiki dan diarahkan oleh firman Tuhan. Letakkan ego atau gengsi ya, dan kepentingan pribadi, pilih taat bukan nyaman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari gereja yang nyaman ya, itu saya katakan nggak akan sesuai dengan kemauan kita masing-masing. Maka supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam hidup bergereja adalah kita hanya ingat satu kalimat, yaitu adalah taat ya. Taat seperti Yesus Kristus juga taat kepada Bapa ketika Bapa mengutus dia datang ke dalam dunia. Maka sekali lagi praktek hari ini saya mau katakan adalah mohon hikmat untuk rendah hati menerima koreksi ya. Kemudian tanyakan, Tuhan ada hal yang perlu aku perbaiki ya, atau aku benahi di dalam diri kita. Kemudian susul langkah nyata untuk hidup taat dalam kebenaran firman Tuhan. Nah sekali lagi seperti Yesus Kristus yang taat, maka saya mau katakan kepada kita 3 langkah menuju kedewasaan dalam bergereja. Mari kita meneladani Yesus Kristus. Kita melihat ya, Yesus itu sekali lagi saya mau katakan adalah dia berakar di dalam firman dan doa Bapak Ibu. Jadi tadi seperti kesaksian ibu-ibu itu tadi ya, doa adalah apa? Doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar doa-doa orang-orang tersebut. Maka di situ dikatakan berakar dalam firman dan berdoa. Dan Yesus sendiri waktu dia menjadi manusia inkarnasi, dia juga adalah orang yang memperlihatkan teladan doa. Dia berdoa. Kepada siapa dia berdoa? Dia berdoa kepada Bapa, pribadi pertama yang mengutus dia ke dalam dunia ini. Dan yang kedua adalah bertumbuh di dalam kasih dan pelayanan. Maka Yesus itu Bapak Ibu, sekali lagi dia adalah orang yang sangat bertumbuh ya. Bahkan di situ dikatakan bukan hanya bertumbuh secara fisik, maka dia juga bertumbuh secara hikmat. Maka di dalam Lukas pasal 2 ayat 52, mungkin boleh tampilkan, kita baca firman Tuhan yang penting ini. Lukas pasal 2 ayat 52 Bapak Ibu. Sekali lagi Lukas pasal 2 ayat 52. Ya, kita baca firman Tuhan ini sebagai penutup Bapak Ibu ya. Kita lihat. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh. Nah, 2 orang ini Bapak Ibu. Kalau manusia cuma dikasih Allah, ya, itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan kalau manusia hanya dikasih Allah berarti itu adalah orang-orang yang percaya. Tapi bagaimana kalau manusia itu dimusuhi manusia? Berarti dia adalah orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau dikasihi oleh Allah dan manusia, berarti itu adalah pribadi yang betul-betul menunjukkan teladan di dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi saya mau katakan kepada kita adalah 3 langkah menuju kedewasaan di dalam bergereja meneladani Yesus. Yang pertama adalah berakar dalam firman dan berdoa, dan yang kedua adalah bertumbuh dalam kasih dan pelayanan, dan yang ketiga adalah dewasa dan siap memberi pengaruh seperti yang Yesus muridkan dan mengutus. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu, kira-kira yang ketiga ya, yang ketiga ini kan adalah sesuatu yang besar ya, dewasa dan siap memberi pengaruh. Pengaruh apa yang harus kita berikan? Dampak apa yang harus kita tularkan? Kita aja hidupnya misalnya nggak terlalu tahu tentang firman Tuhan misalnya. Pengaruh apa yang harus kita mau tularkan kepada orang lain? Kalau misalnya orang percaya misalnya
juga tidak terlihat sesuatu yang berbeda seperti itu. Maka dampak apa yang harus kita tularkan? Nah, maka saya mau katakan kepada kita sebagai orang Kristen, maka dewasa dan siap memberi pengaruh berarti terlebih dahulu sesuatu yang ada di dalam diri kita itu, misalnya ada sesuatu yang harus kita isi dalam hidup kita. Ada sesuatu yang harus kita betul-betul persiapkan diri kita untuk menjadi orang yang bisa berdampak besar bagi banyak orang. Bagaimana kita memberitakan firman kalau kita tidak tahu firman? Seperti itu. Bagaimana kita mengasihi orang kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang terdekat keluarga kita? Misalnya kita ada pergesekan di dalam rumah tangga kita seperti itu. Bagaimana orang lain bisa melihat ada kasih Kristus di situ, sedangkan di dalam kehidupan kita tidak terlihat? Maka sekali lagi saya mau katakan di dalam firman Tuhan ini, ya, dengan tema ini, 3 langkah menuju kedewasaan di dalam bergereja. Yang pertama adalah beralih dari susu ke makanan yang keras. Yang kedua adalah hidup dalam kasih. Dan yang ketiga adalah terima koreksi dan susun diri dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan malam hari ini kita boleh diingatkan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa boleh haus akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini saya sampaikan kepada kita semua. Saya undang kita bangkit.